Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Oke, saya perwakilan dari kelompok 1 atas nama Muhammad atau Amrul Hamid akan mempresentasikan hasil kinerja dari kelompok saya. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang reaksi inti. Ernest Rutherford. Siapa itu Ernest Rutherford? Dia adalah orang yang pertama kali melihat reaksi inti pada tahun 1919. Ia membombardir inti atom nitrogen dengan sinar alfa. Reaksi tersebut menghasilkan isotop oksigen seperti berikut. Dengan helium adalah partikel alfa dan nitrogen adalah proton. Reaksi inti yang dilakukan Rutherford dapat ditulis sebagai berikut ini. Neutron plus alfa menjadi oksigen plus hidrogen. Lanjut pada reaksi inti. Reaksi inti adalah tumbukan antara partikel berenergi tinggi dan inti mengubah struktur inti menjadi inti baru yang berbeda dengan inti semula dinamakan inti. Reaksi inti pada dasarnya adalah interaksi partikel penembak atau projektif yang terdiri dari partikel elementer, foton, neutrino, atau multinukleon dengan suatu inti target. Hukum yang berlaku pada reaksi inti terdapat 4. Yang pertama, hukum kekekalan momentum. Ini berlaku apabila jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan sama. Yang kedua, hukum kekekalan nomor atom. Ini berlaku apabila jumlah nomor atom sebelum dan sesudah reaksi sama. Yang ketiga, hukum kekekalan nomor massa. Ini berlaku apabila jumlah nomor massa sebelum dan sesudah reaksi sama. Dan yang terakhir, hukum kekekalan energi total apabila energi total sebelum dan sesudah reaksi sama. Secara umum, persamaan reaksi inti dapat ditulis dalam bentuk berikut ini. X plus A menjadi Y plus B plus Q, atau X, A, B, Y. Keterangan: X adalah inti sasaran, A adalah partikel sasaran, Y adalah inti baru yang dihasilkan, B adalah partikel yang dihasilkan, dan Q adalah energi reaksi atau reaksi kalor. Berdasarkan kesetaraan massa dan energi, harga energi reaksi inti Q dirumuskan seperti ini. Q dengan delta M kali 931 mega electrovolt. Jadi aslinya Q itu cuma delta M dalam satuan massa atom. Karena satu satuan massa atom sama dengan 931 mega electrovolt, maka dikalikan. Catatan: jika Q lebih besar daripada 0 disebut reaksi eksotem, melepas energi. Jika Q lebih kecil daripada 0 disebut reaksi endotherm atau reaksi menyerap energi. Oke, contoh soal. Hitunglah harga Q untuk reaksi inti berikut. N plus B menjadi Li plus He. N massa N 1,0087 satuan massa atom, B sama dengan 10,0129 satuan massa atom, dan MLI 7,0160 satuan massa atom, dan MHE 4,0026 satuan massa atom. Penyelesaian: Q sama dengan delta M kali 931 mega electrovolt. Lalu delta M yaitu Mx plus Ma dikurangi dengan My plus Mb dikali dengan 931,48 mega electrovolt. Lalu Mx di sana Mn 1,0087 ditambah Mb nya 10,0129 dikurangi dengan 4,0026 ditambah dengan He nya 7,0160 dikali 931,48. Oke, hasil dari delta M adalah 0,003 dikali dengan 931,48 sama dengan 2,794 mega electrovolt. Jadi Q di sini
plus atau reaksi eksoterm, yaitu melepas energi kalor. Lanjut, pembentukan isotop radioaktif dari reaksi inti. Oke. Proses pembentukan isotop baru yang radioaktif itu dilakukan dengan penembakan isotop yang stabil dengan suatu partikel. Sebagai contoh, isotop radioaktif AU dengan nomor massa 197 dan nomor atom 79 diperoleh dari penembakan isotop yang stabil dari AU dengan nomor massa 196 dan nomor atom 79 oleh neutron dengan reaksi sebagai berikut ini. N plus AU sama dengan AU, ya cuman beda dari nomor massa. Nomor massanya ditambah 1 diperoleh dari N. Lanjut ke bab reaksi fisi dan fusi. Otto Hahn dan Fritz Strassmann. Oke, Otto Hahn dan Fritz Strassmann adalah warga Jerman ya, warga berkebangsaan Jerman. Otto Hahn sering disebut sebagai bapak kimia nuklir. Dia juga pernah menerima hadiah Nobel kimia pada tahun 1944. Reaksi fusi pertama kali ditemukan oleh Otto Hahn dan Fritz Strassmann pada tahun 1939. Nuklida yang digunakan ialah uranium. Uranium dengan nomor massa 235 dan nomor atom 92. Lanjut pada reaksi fisi. Reaksi fisi adalah inti berat yang ditumbuk membelah menjadi dua inti baru yang lebih ringan. Reaksi fisi merupakan reaksi nuklir yang melibatkan pembelahan sebuah inti berat seperti uranium menjadi dua bagian atau hasil fisi, yang kemudian memancarkan 2 atau 3 neutron sambil melepaskan sejumlah energi yang setara dengan selisih antara massa diam neutron dan hasil fisi dengan jumlah massa diam inti awal. Lanjut kepada reaksi fusi. Reaksi fusi itu apa? Reaksi fusi adalah penggabungan dua inti ringan, misalnya hidrogen menjadi inti yang lebih ringan, yang lebih berat, massa diam inti yang lebih kecil daripada jumlah massa-massa diam inti yang bergabung. Kehilangan massa tersebut akan menimbulkan energi. Fusi hanya terjadi jika inti bergabung tersebut mempunyai energi yang besar atau temperaturnya tinggi sampai jutaan derajat Kelvin. Dalam reaksi fisi, sebuah neutron dipergunakan untuk membelah sebuah inti yang besar, tetapi dalam reaksi fusi nuklir, dua inti yang bereaksi harus saling bertumbukan karena kedua inti bermuatan positif, maka timbul gaya tolak yang kuat antar inti yang hanya dapat dilawan bila inti yang bereaksi memiliki energi kinetik yang besar. Pada temperatur tinggi, reaksi fusi berlangsung sendiri. Reaktan pada temperatur ini berada dalam bentuk plasma, dengan kata lain inti dan atom bebas, dan inti memiliki energi yang cukup untuk melawan gaya tolak elektrostatik. Bom fusi dan bintang-bintang menghasilkan energi dengan cara seperti ini. Diharapkan metode ini akan digunakan dalam reaktor termonuklir sebagai sumber energi untuk kepentingan manusia. Lanjut kepada bab radiasi. Apa itu radiasi? Radiasi merupakan suatu bentuk energi yang dipancarkan dan memberikan seluruh atau sebagian dari energinya. Energi yang dipancarkan dapat berupa sinar alfa, beta, gamma, sinar X, dan partikel lainnya. Dan contoh efek radiasi. Oke, apa itu contohnya efek radiasi? Jadi misal contoh efek radiasi pada bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Jadi bom atom Hiroshima dan Nagasaki yang dijatuhkan di Jepang pada 6 Agustus 1945 ya tepatnya, 3 minggu sebelum Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, itu beratnya sekitar 4 ton. Dan efek radiasi tidak hanya dirasakan oleh penduduk yang terkena langsung, tetapi anak-anak yang dilahirkan pun mendapatkan efek radiasi bom atom tersebut. Dan juga pada kasus kebocoran reaktor nuklir Chernobyl di Uni Soviet pada tanggal 26 April 1986 yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan di sekitarnya. Lanjut pada sumber-sumber radiasi. Dari sumber radiasi dibagi menjadi dua, yaitu sumber radiasi dari alam dan sumber radiasi buatan manusia. Kita bahas dulu sumber radiasi dari alam ya.
Oke, sumber radiasi dari alam, contohnya sinar kosmik yang berasal dari luar angkasa. Yang kedua adalah unsur-unsur radioaktif alam yang terkandung di alam kerak bumi seperti kalium, thorium, dan uranium. Yang ketiga, yang terakhir, tulang-tulang binatang atau tulang manusia yang mengandung kalium. Dan untuk sumber radiasi buatan manusia, yaitu alat-alat kedokteran seperti sinar X, radioterapi, reaktor, dan reaktor nuklir. Lanjut ke dosis maksimum yang diperbolehkan. Jadi sebagai ukuran satuan untuk radiasi adalah REM atau Röntgen Equivalent Man, atau MREM, yaitu Milli Röntgen Equivalent Man, atau sebagai penjelasannya yaitu Radiation Equivalent for Man untuk manusia, ya batasan yang diperbolehkan untuk manusia, yaitu jumlah radiasi pengen yang menghasilkan efek biologi yang sama dengan sejumlah dosis yang terserap dari sinar X. Secara rata-rata manusia menerima dosis radiasi 200 mg per tahun dengan rincian pada tabel berikut. Jenis radiasi dan persentasenya. Oke, dari radiasi alam 67,6%, radioterapi 30,7%, radioaktif jatuhan 0,6%, radioaktif buatan 0,45%, radioaktif dari instalasi nuklir 0,14%, dan sumber radiasi lainnya 0,5%. Besarnya persentase radiasi yang diterima tergantung pada tempat tinggal, jenis rumah, jenis makanan, dan pekerjaan. ICRP atau International Commission on Radiological Protection menetapkan nilai-nilai batas yang diizinkan untuk pekerja radiasi sebesar 5 rem atau 5.000 mg per tahun, dan masyarakat umum sebesar 1/10 dari dosis pekerja radiasi. 1/10 berarti sekitar 500 mg. Lanjut kepada manfaat radiasi. Adalah penggunaan dan pemanfaatan radiasi untuk manusia diselaraskan dengan pemakaian dan kebutuhan. Sinar alfa sangat terbatas penggunaannya, yaitu untuk diagnosis dan terapi. Sinar beta digunakan untuk pengobatan pada daerah permukaan, dan sinar gamma digunakan untuk mensterilkan alat-alat, membunuh sel kanker, dan mendapatkan mutasi gen. Salah satu contoh penggunaan radiasi adalah pendeteksian unsur kimia di kali pembuangan limbah yang tercemar yang membahayakan makhluk hidup dengan menggunakan radioisotop. Pemanfaatan lain adalah pembangkit listrik dengan tenaga nuklir dalam reaktor air tekan. Lanjut, komponen-komponen utama dari suatu reaktor atom air bertekanan adalah sebagai berikut. Batang kontrol berfungsi untuk mengendalikan jumlah neutron yang terdapat di dalam reaksi atau mengendalikan jumlah reaksi fisi yang terjadi. Bahan bakar ini menghasilkan uap yang dapat memutar turbin uap. Moderator atau pendingin primer digunakan untuk memperlambat neutron sehingga termal atau energi dan molekul gas pada suhu normal yang dapat digunakan untuk reaksi pembelahan berantai. Shielding atau perisai radiasi berfungsi untuk menahan radiasi yang dihasilkan oleh inti-inti hasil fisi. Yang E adalah pendingin, digunakan untuk menyerap panas dan memanfaatkan panas yang diterimanya untuk kebutuhan energi di luar reaktor. Berdasarkan kegunaannya, reaktor atom dapat digolongkan sebagai berikut. A. Reaktor penelitian yang berfungsi untuk menghasilkan neutron sebagai bahan penelitian di bidang pertanian, kedokteran, industri, dan bidang iptek lainnya. Yang kedua, reaktor produksi radioisotop untuk memproduksi radioisotop yang kemudian dipakai untuk bermacam-macam keperluan. Yang ketiga, reaktor daya, yaitu reaktor yang dapat menghasilkan energi. Yang terakhir, reaktor untuk membuat plutonium dan unsur uranium. Lanjut, radioisotop. Apa itu radioisotop? Radioisotop adalah isotop yang radioaktif. Unsur stabil bila dimasukkan ke dalam reaktor atom akan menjadi tidak stabil. Sekarang ini radioisotop yang dihasilkan dari reaktor atom dapat dimanfaatkan untuk bermacam-macam kebutuhan. Di antaranya dalam bidang kedokteran, radioisotop CO60, Kobalt 60 menghasilkan sinar gamma yang dimanfaatkan untuk mensterilkan alat-alat kesehatan dan membunuh sel. Yang kedua, radioisotop TC99, Technetium 99 dimanfaatkan untuk menyelidiki kebocoran pipa bawah tanah dengan menggunakan pemancar sinar gamma serta mendeteksi kerusakan tulang, paru-paru, dan jantung. Radioisotop nomor NO24
Na ya harusnya. Natrium. Radioisotop Na24 dimanfaatkan untuk mendeteksi gangguan peredaran darah, mempelajari kecepatan aliran sungai, menyelidiki kebocoran pipa air di bawah tanah. Selanjutnya, radioisotop I131. Radioisotop iodium 131 dimanfaatkan untuk mendeteksi kerusakan pada kelenjar gondok dan hati dan mendeteksi tumor otak. Yang selanjutnya, radioisotop Xe133. Radioisotop xenon 133 dimanfaatkan untuk melindungi penyakit paru-paru. Dan radioisotop P32 fosfor 32 dimanfaatkan untuk mendeteksi penyakit mata, tumor, dan hati. Dan radioisotop Fe59 femur 59 dimanfaatkan untuk mempelajari pembentukan sel darah merah. Dan radioisotop C14 karbon 14 dimanfaatkan untuk menentukan umur fosil dan menyembuhkan tumor dalam kelenjar tiroid atau isotop iodium. Dan penggunaan radioisotop dalam bidang industri di antara lain seperti sterilisasi makanan agar tahan lama, pemeriksaan kekuatan material dengan teknik radiografi, mengatur ketebalan kertas, plastik aluminium, foil atau baja lembaran. Dan di bidang pertanian, radioisotop digunakan untuk memproduksi tanaman dengan karakteristik baru, sterilisasi atau pemandulan pada serangga pengganggu yang jantan. Dan dalam bidang hidrologi, radioisotop digunakan untuk mengetahui kebocoran pipa dalam tanah tanpa menggali, mengukur kecepatan aliran atau debit aliran. Oke, cukup sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan dan tutur kata, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.